Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan melanjutkan mengajar mata kuliah sistem mikroprosesor yang berada di teknik elektro guys. Pembahasan pada hari ini yaitu berhubungan dengan instruksi set untuk keluarga MCS 51. Seperti apa materinya guys? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Pada hari ini kita akan masuk bab 6 yang berhubungan dengan instruksi set ya. Jadi kelanjutan dari pembahasan microcontroller adalah bahasa pemrogramannya ya. Nah, instruksi set yang akan kita bahas yaitu yang berhubungan dengan pemrograman assembly ya. Pemrograman assembly keluarga MCS 51. Nah, pembahasannya kita akan lihat berdasarkan apakah berdasarkan operan ataukah berdasarkan set instruksi atau instruction set. Nah, untuk operan dan set instruksi keluarga MCS 51, kalau yang pertama adalah operan. Operan dalam pemrograman microcontroller adalah data yang tersimpan dalam memori, register, dan input-output atau I/O. Nah, instruksi yang dikenal biasanya dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Misalnya ada yang kelompok instruksi untuk pemindahan data, kemudian aritmetik, ya, kemudian ada lagi operasi logika, kemudian pengaturan aliran program, dan ada hal-hal khusus ya. Nah, kombinasi dari instruksi dan operan itulah yang membentuk instruksi pengaturan kerja microcontroller. Yang kedua adalah mode pengalamatan. Nah, data ataupun operan bisa berada di tempat yang berbeda sehingga dikenal beberapa cara untuk mengakses data operan tersebut yang dinamakan dengan mode pengalamatan ya, atau addressing mode. Antara lain ya, yang pertama adalah pengalamatan langsung atau direct addressing. Pada mode ini operan ditentukan dari sebuah alamat 8 bit. Hanya berlaku untuk RAM internal dan SFR. Ya, contohnya kita tuliskan bahasa assembly-nya adalah move A,7FH ya, artinya isi akumulator dengan isi alamat 7FH ya. Kemudian yang lanjut adalah pengalamatan tidak langsung atau indirect addressing. Nah, mode pengalamatan seperti ini menggunakan register tertentu. Isinya apa? Isinya adalah data yang menunjukkan alamat. Bisa berlaku untuk internal dan juga untuk eksternal RAM. Nah, register untuk menunjukkan alamat tersebut adalah R0 dan R1. Jadi R itu register ya, maupun stack pointer untuk operasi 8 bit. Untuk mengakses 16 bit alamat digunakan data pointer DPTR. Ya, contohnya ini kita tuliskan move A at R0. Jadinya artinya isi akumulator dengan alamat yang ditunjukkan oleh isi R0 ya. Lanjut adalah pengalamatan register. Pengalamatan mode ini efisien, jadi dia biasanya kalau untuk pengalamatan register ini lebih efisien dan mengeliminasi 1 byte alamat ya. Misalnya kita tuliskan saja move A,R7 ya. Nah, kemudian immediate constant, yaitu sebuah nilai konstanta dapat mengikuti opcode ya dalam program memori. Contohnya kita tuliskan move A, cross 20H. Ini bahasa assembly ya. Jadi kalau bahasa assembly bahasanya ini yang kita sebut sebagai bahasa pemrograman awal ya. Tetapi nanti kalian tidak lagi menggunakan ini ya. Tapi kalau kita pakai misalnya kita pakai Mbed microcontroller Mbed Arduino misalnya ya,
kita pakai C, ya. Atau kalau kita pakai Cortex pun sama ya, Nuvoton. Nanti di air ini akan saya masukkan hal itu, kita tambahkan. Nah, kita tidak lagi menggunakan ini. Tetapi kalau kalian menggunakan bahasa basic, ya, bahasa basic atau biasa di lab itu ada pemrograman dengan menggunakan sistem Atmel, ya. Jadi kita pakai ini move A cross 2H, ya, 20H. Jadi mengisi akumulator dengan data 20H, ya. Nah, contoh yang lain, misalnya kita ingin melakukan pengalamatan bit, ya. Pengalamatan bit adalah penunjukan alamat lokasi bit baik dalam RAM internal atau baik 32 sampai 47 atau bit perangkat keras. Untuk melakukan pengalamatan bit digunakan simbol titik. Misalnya kita tuliskan flex titik 3, ya, 40.5 21H1 titik H itu belakangnya itu hexa, ya, titik 1 dan ACC titik 7. Nah, misalnya ini ada tabel di bawah yang nanti bisa menjadi contoh untuk special function register, ya, menunjukkan alamat bit pada microcontroller tipenya adalah AT89C51. Nah, ini keluarga-keluarga yang digunakan oleh mahasiswa kita, ya, pada zamannya. Contoh, ya. Contoh di sini ada pembagiannya berdasarkan bit, ya, simbol, posisi bit, alamat bit dan namanya. Artinya apa, ya? Kalau dituliskan simbolnya CY, ya, itu posisi bitnya adalah PSW 7, ya. Alamat datanya, bit alamatnya adalah D7H. Nah, ini artinya carry flag, ya. Jadi yang kedua adalah AC, ya. Kalau kita lihat di sini PSW 6.6 D6H, ini auxiliary carry flag, ya. Kemudian F0 itu flag 0, ya. Kemudian SR1 itu register bank select bit 1, kemudian RS0 itu berarti reg bank select bit 0, ya. Kemudian untuk OV itu overflag, ya, yang posisi alamat bitnya ini menurun, ya, dari 6 4 5 3 sampai 2 sampai 0, ya. Kemudian kalau yang P itu parity flag, ya. Kemudian ada yang time overflow flag, ya. Jadi kalau kita tuliskan TF1 itu posisi bitnya adalah Tcon titik 7 8FH. Jadi di sini kalau alamat dari DT yang atas, ya, D6H, D5H sampai D0H kalau yang bagian PSW. Kemudian kalau yang bagian Tcon dari 7 sampai Tcon 0, ya. Kalau kita lihat sekarang TF1 itu artinya timer 1 overflow flag, ya, timer 1 overflow flag. Kemudian TR1 itu adalah timeran control bit, ya. Kemudian TR0 itu timer 0 overflow flag, ya. Kemudian kalau TF itu overflow, ya. Kalau TR itu run, ya, untuk timer 0 run control bit. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah, kemudian yang IE1 ada IE1, ada IT1. Nah, kalau IE1 itu adalah interrupt 1 egg flag, ya. Kalau T adalah interrupt 1 type control. Nah, ini ya, urutannya. Kemudian IE interrupt 0, ya. Kalau yang atas kan IE1 IE0, ini tinggal kita hitungkan saja. Berarti interruptnya interrupt 0, yang bawahnya interruptnya interrupt 1, gitu, ya. Yang atas ini kalau angkanya IE1 IT1 interrupt egg, kalau yang ini interrupt type, ya, IT. Kalau nilainya 0 dan 0 berarti interrupt egg-nya 0, interrupt type-nya 0. Kemudian ada yang kita tuliskan simbolnya adalah SM
SM1, SM2. Nah, itu berarti serial mode control ya. Jadi kalau 012 itu berarti bit 0, bit 1, bit 2 ya, serial mode control. Kemudian untuk REN ya, REN itu adalah receiver enable. Jadi sebetulnya singkatan dari apa yang dituliskan ya. Jadi kalau di sini REN berarti receiver enable ya, R dengan N di sini ya. Kemudian TB8 ya, TB dan TRB itu ada hubungannya ya. Yang satu receiver enable ya, yang satu transmit ya, transmitter ya, transmit bit 8, yang satu receiver bit ya, receive bit 8 ya. Kemudian TI1 RI1, T-nya transmit tapi untuk interrupt flag ya. R-nya RI itu adalah bukan R1 ya, T1 dan TI dan RI ya, receive interrupt flag ya. Kalau yang atasnya transmit interrupt flag. Kemudian EA itu enable ya, enable all interrupt. Kemudian ES ya, ES itu enable serial port interrupt ya. Ke bawahnya ada ET1, EX1, ET0, EX0. Nah, itu berarti ada hubungannya dengan enable timer dan enable eksternal pada kondisi dia 1 atau pada kondisi dia 0 ya. Jadi sini enable timer 1 interrupt, enable external interrupt 1 ya, 1 interrupt, kemudian enable timer 0 interrupt, kemudian enable external interrupt 0 ya. Itu yang EX ET. Kemudian di bawahnya ada PS. Nah, PS ini serial port ya, port serial untuk interrupt prioritas ya. Nah, kode-kodenya coba kita lihat di sini ya. Untuk yang bagian dari IE ya, IE 7 4 3 2 sampai 0 ya. Nah, kode heksanya adalah yang ada di sampingnya. Kemudian untuk timer interrupt ya, untuk PT, kalau PS itu serial port, kalau PT itu timer 1 interrupt priority, PX-nya external interrupt priority ya, untuk kondisi 1. Kalau PT 0 itu adalah timer 0 interrupt priority, kalau PX 0 adalah external interrupt 0 priority. Ya, itu untuk kodenya. Nah, lanjut setelah kita tahu kode-kodenya. Nah, ini kodenya yang ada di itu ya, keluarga AT89C51 itu ya. Kemudian perangkat instruksinya bagaimana? Jadi microcontroller AT89C51 memiliki sekitar 256 perangkat instruksi. Nah, seluruh instruksi dapat dikelompokkan dalam 4 bagian yang meliputi instruksi 1 byte sampai 4 byte. Apabila frekuensi clock microcontroller yang digunakan adalah 12 MHz, kecepatan pelaksanaan instruksi akan bervariasi dari 1 hingga mikrodetik. Nah, perangkat instruksi microcontroller AT89C51 dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang kita lihat ya kelompok-kelompok dari perangkat instruksinya apa saja. Nanti ada tabelnya nanti. Nah, yang pertama adalah instruksi transfer data. Ya. Nah, instruksi transfer data ini digunakan untuk memindahkan data antara register-register, memori-memori, kemudian antara register dengan memori, antara muka register dengan antar muka memori. Jadi kalau di sini kalau kita berbicara interfacing ya, interfacing register dan interfacing memori antar muka. Ya, jadi ada di sini kalau lihat ada antara register, antara memori, ya, antara memori itu artinya memori dengan memori. Kalau antara register itu artinya register dengan register. Tapi bisa juga register dengan memori atau sebaliknya, ya, atau antar muka register. Jadi interfacing register dengan interfacing register, ya, register dengan register. Kemudian interfacing antar muka memori, ya. Nah,
di tabel di bawah di sini ada instruksi transfer data. Ya, ada bahasa mnemoniknya. Nah, tadi yang saya jelaskan itu bahasa mesinnya atau bahasa mnemoniknya. Mnemonik, ya. Tolong kalian ingat namanya mnemonik. Itu adalah bahasa mesinnya, ya. Kemudian operannya, operationnya. Kemudian ada addressing mode dalam, nanti kita lihat ya bagian-bagiannya. Kemudian timer, ya, execution time-nya dalam mikrosekon, ya. Misalnya mnemoniknya adalah move a, SCR. Ya, operationnya adalah a sama dengan SCR, ya. Kalau kita tuliskan operation itu adalah ini ya, operasinya. Artinya kalau kita tuliskan move a SRC berarti a sama dengan RC, artinya gitu, ya. Nah, eksekusinya 1 mikrosekon. Eksekusinya. Ya, di sini ada addressing mode-nya dalam dir, in, rec, im, ya. Jadi kalau yang di cross berarti dia semuanya memenuhi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah move des, a, artinya des-nya sama dengan a, ya. Kemudian move des, SCR, artinya des sama dengan SCR. Kemudian move DPTR, ya, cross data 16, artinya DPTR-nya itu adalah 16 bit immediate constant. Nah, kalau kondisi ini yang berlaku cuma immediate saja, ya, yang berlaku cuma immediate saja. Eksekusinya, nah kalau sudah di ini yang kedua ini sampai keempat, ya, 4 langkah ini adalah eksekusi time-nya, kecepatannya adalah sekitar 2 mikrosekon, ya. Kemudian push, ya, push dalam itu SRC ini adalah increment, ya, increment SP move add SP, SCR, ya, itu artinya. Kemudian pop des, ya, kalau itu artinya move des, ya, add SP dec SP, ya, addressing mode-nya untuk dir saja. Kemudian XCH ada byte, ya, untuk A. Kemudian XCHD A add RI. Ya, kalau yang atas itu adalah ACC and byte exchange data. Jadi ditukar data, kemudian ACC and RI exchange low niblis. Nah, ini memang ya tingkat kesulitan bahasa mnemonik, ya, supaya kalian tahu bahwa orang-orang yang terdahulu belajar microcontroller itu pakai bahasa ini, bahasa mnemonik. Jadi kita menyusun bahasa mnemonik untuk menggerakkan microcontroller, ya. Nah, tapi sekarang jauh lebih mudah karena bahasa tingkat tinggi kita gunakan, misalnya bahasanya saya katakan bahasa C++ atau bahasa C, nah, atau bahasa basic, kemudian kita konversikan, kita eksekusi, kita compile. Kalau waktu kita compile, dia merubah menjadi bahasa mnemonik, ya. Nah, sehingga microcontroller mengerti tentang hal ini. Jadi itulah fungsinya untuk compile, ya. Kemudian untuk instruksi aritmetik, kalau yang tadi kan instruksi di atas itu untuk instruksi transfer data, ya. Kalau yang selanjutnya adalah instruksi aritmetik. Nah, instruksi ini digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, penambahan 1, atau biasa kita sebut sebagai increment, ya. Penambahan 1, misalnya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu, ya. Increment. Atau pengurangan 1, sebaliknya decrement, ya. Kalau decrement itu berarti dari 10, 9, ya. Kalau kita bilang ini counting up, counting down gitu, ya, menghitung maju, menghitung mundur, ya, sama seperti kalau kalian ada di lampu lintas, kemudian ada display digital menyatakan angka, itu ada ngitungnya, ngitung mundur, ya, 10, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya, itu increment, decrement, ya, mengurang. Tapi kalau dia nambah, ya, nambah dari 1 ke 2 ke 3, itu increment, ya. Kita gunakan perintah itu. Nah, bisa juga digunakan untuk perkalian, ya, dan pembagian. Nah, kita lihat ya instruksi bagaimana sih tabel instruksi aritmetiknya, ya, untuk hal-hal yang dimaksud. Nah,
Nah, sama seperti yang tadi bahwa di sini ada bagian mnemonic, ya, operasinya apa, kemudian addressing mode, kemudian eksekusi time. Nah, eksekusi time ini berbeda-beda ya, ada yang 1, ada yang 2 mikrosecond, ada yang 4, ya. Nah, itu kecepatannya. Berarti pada waktu saya tuliskan add ya, add a, sekian byte misalnya ya. Ini kan data isi yang akan kita isi. Nah, artinya kita arti dari penulisan bahasa itu ya, bahasa manusia yang kita tuliskan add a, sekian byte itu adalah a sama dengan a tambah, nah gitu ya, a sama dengan a tambah sekian ya. Ini berarti terjadi penjumlahan gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya addc ini berarti add tapi nanti ditambahkan dengan c ya, a, byte berarti a sama dengan a tambah byte plus c. Nah, tapi kalau kita tuliskan sub ya, sub ada b di belakangnya ya, a, byte itu artinya a sama dengan a min byte min c gitu ya. Jadi sebaliknya dari yang nomor 2, poin kedua. Kemudian increment itu kan tadi nambah 1, jadi increment a berarti kita itu artinya adalah a sama dengan a plus 1, a sama dengan a plus 1 ya. Kalau increment dalam kurung byte ya, maka itu artinya byte sama dengan byte plus 1. Misal saya tuliskan gini ya, increment 10 berarti nanti dia mulainya 10 11 gitu ya, berarti ya 10 tambah 1 kan 11, 12, 13, 14, nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian increment DPTR itu berarti DPTR plus 1 ya. Jadi di sini sebetulnya hampir mirip sih pada waktu kita tuliskan A ya. Increment A berarti A sama dengan A plus 1. Kalau increment DPTR berarti DPTR sama dengan DPTR plus 1. Nah, tapi kalau decrement itu penurunan ya, mengurangi 1. Berarti decrement A artinya A awalnya A ya. Tapi karena dia selalu mengurangi 1 berarti A sama dengan A min 1. Jadi kalau kita tuliskan A sama dengan 10 berarti 10 kurangi 1 ya 9. Kemudian 9 kurang 1 gitu. Jadi menurun ya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya kita dapatkan angka 9, 8, 7, 6 gitu ya. Terus sampai akhirnya habis. Nah, untuk bagian increment DPTR itu dan juga increment A ya, itu adalah akumulator only. Jadi fungsinya cuma untuk menambahkan ya, akumulator. Sama dengan yang min 1, ini increment decrement ya, akumulator only. Tapi kalau yang increment DPTR itu adalah data pointer only. Nah, kemudian ada lagi yang byte ya. Decrement byte berarti byte sama dengan byte min 1 ya. Kemudian ada yang mul. Ini mul itu perkalian ya, ini perkalian ya, mul AB berarti artinya apakah A atau B, maksudnya gitu ya. A bisa A sama dengan A kali B atau B sama dengan B kali A misalnya. Nah, itu artinya B dengan A itu sama adalah B kali A ya. Kemudian kalau yang bagian itu addressing mode-nya artinya ACC ya. ACC itu akumulator dan B only ya. Kemudian yang sama juga addressing mode-nya itu adalah div AB, pembagian ya, div itu pembagian. Jadi kalau div AB itu artinya untuk A adalah in A per B ya. Kalau B-nya adalah mod A per B ya. Kemudian DA decimal adjust ya, decimal adjust itu decimal A berarti akumulator only ya. Ini data tabel ini bisa dipakai untuk acuan ya dalam menuliskan bahasa pemrograman. Nah, kemudian instruksi logika dan manipulasi bit. Instruksi ini digunakan untuk melaksanakan operasi logika, atau biasa disebut sebagai operasi boolean, ya. Apakah yang AND, OR atau XOR, ya. Logika kemarin kan sudah saya bahas di bab sebelumnya ya.
Nah, kemudian perbandingan, bisa juga untuk perbandingan, bisa juga untuk pergeseran, ya, dan juga bisa juga untuk komplement data. Nah, sekarang kita lihat ya, instruksi logika untuk manipulasi bitnya itu seperti apa sih? Ya, ini banyak juga nih, ya. Nah, bahasa mnemonik sama ya, bahasa mnemonik, kemudian operationnya, addressing mode, kemudian execution time, ya. ANL A, byte, berarti A sama dengan A N byte, ya. Kemudian ANL byte, A itu adalah byte sama dengan byte N A. Ini logika ya. Jadi membacanya memang sulit ya untuk dipahami, karena di sini kita harus pakai ini kalau bahasa matematisnya pun agak lain lagi. Ya, untuk N. Kalau N itu kan dia pakai ini ya, pakai kayak huruf N terbalik gitu ya. Nah, kalau OR pakai U, union, ya. Jadi kalau U, nah kemudian ANL byte, A, ya, byte sama dengan byte NA. Kemudian ANL byte, cross data, berarti byte sama dengan byte and cross data, ya. Kemudian ORL A, byte itu artinya A sama dengan A atau OR byte, ya. ORL byte, A itu artinya byte sama dengan byte or A. Jadi dibalik ini ya sekarang, ya. ORL byte, cross data artinya byte sama dengan byte or cross data. Kemudian yang untuk X, ya, XRL itu XOR ya artinya ya. XRL A byte, ya, artinya A sama dengan A XOR byte. Kemudian XRL byte, A itu artinya byte sama dengan byte XOR A, ya. Kemudian XRL byte, cross data, ya, itu artinya byte sama dengan byte XOR cross data. Ini bahasa pemrograman mnemoniknya, bahasa mnemoniknya harus dipahami ya. Terus artinya apa? Ini arti operasinya tuh sini di sebelahnya, ya. Kemudian CRLA itu artinya A sama dengan 00H, ya. Itu akumulator only. Jadi yang selanjutnya ini semuanya akumulator only, ya, ada di akumulator. Kemudian CPLA A sama dengan not A, ya. RLA sama dengan rotation ACC left 1 byte, ya, 1 bit, sorry, 1 bit bukan byte, bit, ya. Kemudian RLC ini berarti carry, ya, rotasi left throw carry, ya. Kemudian kalau RRA itu adalah rotation ACC right, jadi RR itu adalah rotation right sebetulnya, ya. RLC itu adalah rotation left carry, gitu ya. Sebetulnya bacanya arti dari sebelahnya ini bisa kelihatan langsung dari artinya, ya. Lanjut RR itu adalah rotation ACC right, jadi rotasi right, ya, rotate right, ACC right 1 byte, ya, 1 bit, ya. Kemudian RRC berarti ini untuk carry, ya, rotasi right throw carry. Kemudian swap, ya, ini swap niblis in A. Jadi kalau swap A itu artinya swap niblis in A. Nah, kemudian ada lagi instruksi percabangan. Jadi memang biasa ya kalau kita berbicara bahasa pemrograman, logikanya itu berhubungan dengan flowchart, ya. Ada looping, ada jump, ada lompat gitu ya. Nah, itu sama. Jadi di sini dikondisikan. Jadi instruksi percabangan digunakan untuk mengubah urutan normal pelaksanaan suatu program. Dengan instruksi ini, program yang sedang dilaksanakan akan mencabang ke suatu alamat tertentu. Instruksi percabangan dibedakan ada dua. Jadi ada dua percabangan, ya. Yang pertama adalah percabangan bersyarat. Yang kedua percabangan tanpa syarat. Nah, kita lihat dulu yang bersyarat dulu, ya. Yang bersyarat instruksi percabangannya seperti apa, ya. Ini JPM ADDR,
ya adalah jump to ADDR, ya. Ini eksekusi time-nya rata-rata 2 ya, 2 mikrosekon. Kemudian jump at A plus DPTR, berarti jump to A plus DPTR. Call ADDR, ya itu artinya call subroutine at ADDR, ya. Terus kalau ditulisnya read, itu artinya return from subroutine. Kalau return from interrupt, jadi kembali artinya ya, kembali dari from subroutine, dan ini kalau kembali return kembali ke interrupt, ya. Kalau no itu no operation, artinya berhenti ya, no operation, ya, tidak ada perintah, ya. Kemudian yang satunya lagi adalah yang tanpa syarat ya, ini bersyarat tanpa syarat, ini JZ rel ya, artinya jump if A sama dengan 0. Nah ini yang 2 poin ini ya, itu untuk akumulator only ya. Semua rata-rata eksekusi time-nya 2 mikrosekon. Kemudian kalau JNZ rel itu adalah jump if A tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian DJNZ byte, rel. Yaitu adalah D-nya itulah decrement ya. Jump not zero. Jadi jump and jet ya, jump not zero ya, ini singkatan-singkatan sebetulnya ya. Jadi kalau kita ini mengerti mudah nih, decrement and jump not zero. Kemudian CJNA, A byte, rel ya, itu artinya jump if A tidak sama dengan byte. Nah kalau CJNE byte, cross data rel itu adalah jump if byte tidak sama dengan cross data. Ya, perhatikan bagian addressing mode ya, mana yang di cross, apakah yang dir, in, read ya, register ataupun im. Nah, ini bagian-bagian terakhir aturan-aturan pembuatan program bahasa assembler ya. Jadi aturan-aturannya sederhana sebetulnya ya. Bahasa pemrograman assembler itu kan bahasa yang menggunakan bahasa mesin. Jadi pada waktu kita membuat bahasa pemrograman dengan menggunakan keluarga AT89S C51 atau S51 MCS51 ya, maka bahasa assembly yang berisikan misalnya instruksi mesin ya, kemudian mengarah kepada assembler, kemudian kontrolnya assembler, komentar. Nah ini ada komentar ya, jadi ada beberapa istilah komentar yang perlu kita ketahui ya, untuk kita gunakan ya. Nah, instruksi mesin merupakan mnemonik yang menyatakan suatu instruksi yang bisa dijalankan, misalnya gunakan move ya, berpindah ya, mengarah assembler, jadi assembler direct ya, jadi arahnya ke assembler directive, merupakan instruksi ke program assembler yang mendefinisikan struktur program, simbol-simbol, data, konstanta dan lain-lain, misalnya ORG, tadi ada ya ORG. Kemudian kontrol assembler mengatur atau menentukan mode-mode assembler dan aliran assembly langsung. Misalnya ini kode dolar ya, title ya, S title, dolar S title. Karena kemudian komentar perlu ditulis agar program mudah dibaca. Nah ini penting nih ya. Sebetulnya sampai sekarang pun bahasa-bahasa C yang kita gunakan, kita kasih komen ya, pakai cross gitu ya, pakai garis atau garis bintang gitu ya. Nah itu untuk menyatakan komentar, menjelaskan apa yang akan kita coding, apa yang kita tuliskan. Itu lumrah ya, membuat kita mengingat lebih cepat ya. Sama seperti misalnya kita pakai MATLAB lah ya, kita pakai MATLAB, maka penulisan programnya untuk komentar itu kita pakai persen ya, kita pakai persen. Nah itu bisa, jadi semua bahasa program itu lain-lain ya. Nah, lanjut bahwa komentar perlu ditulis agar program mudah dibaca. Kemudian
Baris-baris program yang mengandung instruksi mesin atau pengarah assembler harus mengikuti aturan program assembler untuk keluarga assembler 51. Ya, ini bahasa ini assembler 51 ya. Masing-masing baris atas beberapa field yang dipisahkan dengan spasi atau tabulasi. Nah, formatnya biasanya gini nih. Label, terus mnemonic, operan itu perintah ya. Operan, kemudian ada isiannya apa, kemudian komentarnya apa. Ya, biasanya kalau apakah setiap bahasa assembler yang kita tuliskan perlu kita tuliskan komentarnya? Ya, kalau mau sih lebih baik. Karena apa? Membantu kita mengerti atau lebih memahami apa yang, apalagi kalau proses transfer ilmu ya, itu sangat cepat tuh. Jadi kalau kita cuma lihat bahasa assemblernya saja tanpa ada komentar, wah susah. Nah, ini komentarnya pakai titik koma ya. Nah, coba kita lihat ya, bahasa assembler penulisannya sederhana saja. Ya, misalnya ini nih. Ya, misalnya kita lihat contoh pembuatan bahasa assembler. Ya, kalau kita tuliskan ORG itu apa? ORG ini artinya inisialisasi alamat awal. Inisialisasi alamat awal. Ya. Nah, kemudian ORG-nya apa? ORG 0000H. Ya, maksudnya 4 kali ya. 0000H. Heksa ya. Nah, kemudian LJMP jam ya artinya ya. L jam. Jadi lompat start. Jadi kita lompat ke label start. Jadi dari sini kalau ada tulisan start, dia langsung pindah ke sini nih, start. LJMP start. Jadi lompat ke label start. Ya. Jadi dari sini perintah inisialisasi, terus ada perintah lompat ke start. Jadi langsung ke sini. Ya. Nah, kemudian ORG 0100H itu adalah awal program yang akan dijalankan. Ya. Misalnya start. Jadi kalau kita lihat di sini ya, komentar-komentar ini kan pakai titik koma ya. Nah, ini artinya yang bagian titik koma ini tidak dieksekusi. Ya, tidak dieksekusi. Nah, kemudian start. Ya. Setelah itu titik koma, isi program assembler. Nah, ini kita isi nih bahasa assemblernya nih, kita perintah yang seperti tadi di tabel-tabel yang tadi ya, yang sudah dijelaskan sampai akhirnya selesai, end. Ya. Nah, setiap pembuatan program tidak boleh dimulai dari alamat. Ingat ya nih ya, setiap pembuatan program tidak boleh dimulai dari alamat 00H. Kenapa? Karena jika pembuatan program kita mulai dari alamat 00H atau nomor awal ya, maka program dipastikan tidak akan berjalan. Sebab apa? Sebab 0000 itu diisi oleh interrupt reset. Ya. Nah, sebaiknya pembuatan program dimulai dari alamat memori, misalnya 0100H, agar tidak terjadi crash dan interrupt dengan yang lain. Jadi sangat penting nih alamat ya, alamat yang kita pakai. Itu ya. Nah, ini tentang bahasa assembler. Nah, sekarang saya akan masuk ke Arduino ya. Belajar bahasa Arduino itu bisa dari mana saja, ya. Kalau kalian punya buku, seperti saya punya banyak sumber literatur ya tentang aplikasi suatu alat dengan Arduino, apapun. Dan kalian pun lebih mudah juga, silakan download misalnya ya. Apakah contoh program dalam suatu perintah, misalnya ingin menggerakkan motor DC, ya pakai Arduino. Ingin menyalakan lampu LED, ingin meng-on-off-kan relay misalnya ya. Nah, semuanya itu kita mulai dari awal. Kita mulai dari bagaimana menginstalnya dulu ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa Arduino itu bisa kita install dengan menggunakan aplikasi Arduino IDE. Nah, walaupun secara standar mudah ya bagi kita, tinggal kita cari. Nah, salah satu contoh bahwa pada waktu kita menggunakan Arduino IDE adalah aplikasi yang kita gunakan nanti untuk menulis program. Basicnya adalah bahasa C, ya. Nah, Arduino ini seperti ini ya, ini Arduino Uno, ya.
di atasnya ini yang kita sebut sebagai Atmega 38P ya. Biasanya biasanya microcontrollernya ini tipenya Atmega 328 ya, tipe P. Nah, kemudian di sini ada reset, kemudian di sini ada pin ya. Jadi pinnya itu tinggal bagian in out-nya itu ada di sini nih, sisi kiri dan sisi kanannya ya. Kemudian ini kita bisa pakai catu daya ya, 5 volt ya. Catu daya 5 volt bisa juga kita hubungkan dengan USB laptop ya. Ya, silakan pakai. Nah, Arduino IDE ini adalah software yang digunakan untuk mengembangkan dan mengisi program ke dalam Arduino. Arduino IDE ini dapat digunakan pada OS apa saja, sebetulnya pada Windows, Mac, Linux ya, Mac OS. Dan pastikan Anda mendownload Arduino IDE-nya ini sesuai dengan OS yang digunakan. Jadi kalau kita pakai Linux, ya kita pakai yang punya Linux ya. Yang kalau kita untuk Windows ya pakai Windows. Nah, sekarang tahapannya ya, tahapan download software. Nah, biasanya kita cari link ya, alamat URL-nya apa. Misalnya di sini Arduino titik ya kan. Nah, ada linknya, tinggal diklik, bisa jadi. Kemudian download software tersebut sesuai dengan operasi yang sistem operasi laptop ataupun PC yang kita gunakan. Ya. Nah, setelah itu karena biasanya dalam bentuk ekstrak ya, maka kita perlu unzip, kita perlu buka dia. Ya, silakan nanti kita bisa boleh pakai RAR, pakai unzip, banyak aplikasi juga. Nah, unzip Arduino IDE itu yang Anda download atau kita download dengan menggunakan misalnya pakai WinZip ya, atau pakai aplikasi ekstrak yang lain ya, pakai RAR dan lain-lain. Nah, setelah kita download itu sebetulnya ininya ini ya, Arduino Win, ini untuk Windows ya, 00 Windows zip, berarti ini dalam zip ya. Di dalamnya itu ada yang perlu kita ekstrak dan kita pindahkan kemana, silakan ya. Nah, nanti baru diinstal. Di sini dijelaskan bahwa direkomendasikan untuk mengekstraknya ke folder C program files ya, di C program files. Lanjut, kita buat shortcut icon. Nah, kalau kita sudah ekstrak ya, kita sudah ekstrak ke program file Arduino 00 ya. Klik kanan pada icon Arduino IDE. Untuk apa? Untuk buat shortcutnya. Jadi di sini kita pilih ya, kita masuk ke situ, kemudian kita lihat yang application, aplikasi. Di sini kan ada kalimat aplikasi, ini tertutup ya. Nah, misalnya yang aplikasinya itu namanya gini, Arduino.exe ya. Ya, kita tinggal klik kanan, send to desktop misalnya, atau send to tempat mana ya, atau yang kalian inginkan ya. Nah, itu artinya kita buat shortcutnya. Nah, setelah itu baru kita plug in kita plug in Arduino-nya itu ke USB laptop atau PC, silakan ya. Jadi sambungkan Arduino dengan komputer pakai kabel USB. Biasanya ada bawaannya. Jadi di mana sih kita masukkannya ini nih? Ini ada saya mundurkan dulu ya. Ada di gambar ini nih. Nah, ini nih ya. Yang di sampingnya power ya, letak bawah connect power supply. Ini adalah untuk kabel ya, kabel yang kita akan hubungkan ke PC ataupun laptop ya. Nah, kemudian baru kita add hardware ya. Nah, lewati pilihan searching dari internet pada top up, lalu pilih misalnya kita klik install from a list of specific location advance ya. Misalnya kita masukkan nanti ke ini ya, kita pilih bagian-bagian yang mau kita itu, kemudian oke, software ID-nya sudah siap digunakan ya. Kalau kurang jelas nanti silakan ya kalian searching sendiri, cari banyak sih ya contoh-contoh, apalagi kalau yang sudah biasa menggunakan Arduino, otomatis sudah pernah install ini ya, saya kira tidak terlalu masalah. Tapi kalau bagi yang belum, paling tidak ini memberikan gambaran awal. Nah, tampilan Arduino IDE seperti ini ya. Nah, tampilannya nih, ini terlalu kecil, nanti bisa kalian download sendiri dan bisa tahu ya bagian-bagiannya. Yang penting di sini ada file, edit, stretch, tool, help ya. Nah,
Ini bagian dalam inilah yang kita gunakan untuk coding. Jadi biasanya kalau ini kan bahasanya pakai bahasa C ya. Untuk keterangan itu kita pakai slash ya, untuk keterangan. Nanti saya jelaskan sedikit lah. Nah, bagaimana sih Arduino itu diprogram? Kalau kita perhatikan dia menggunakan bahasa C ya. Nah, kemudian untuk mengenal bahasa C mau tak mau kita harus tahu dasar-dasar C, karena kalau tidak tahu dasar C ya, apalagi mungkin tapi di mata kuliah bawah kalian kan ada mengambil mata kuliah pemrograman ya, ada dosen juga yang sudah mengenalkan pakai bahasa C ya, apalagi itu sangat digunakan ya untuk penulisan coding oleh kalian ya. Nah, setelah kita install ya Arduino IDE, maka kita bisa lakukan pemrograman Arduino dengan menggunakan bahasa C di bagian node-nya ya, notepad-nya. Nah, strukturnya kayak apa? Jadi setiap program Arduino biasanya kita sebut state ya, memiliki setidaknya 2 fungsi yang disebut sebagai subroutine. Jadi ada misalnya ini ada bagian pertama ya, ini void setup, ada void loop ya. Kalau yang satu misalnya void setup ini bagian kita kasih tanda ini ya, tanda kurung kurawal, tempat mengetik kode program ya, sama di sebelah kanan juga tempat mengetik kode program. Nah, kalau yang satu, yang ini ya, semua kode diletakkan di antara tanda kurung kurawal buka dan tutup. Nah, akan dijalankan sekali saat program mulai dijalankan ya, itu untuk void setup. Kemudian untuk void loop ya, void looping. Nah, fungsi ini sama juga ya, kurung buka kurung tutup ya, kurawal. Fungsi ini akan dijalankan setelah fungsi setup. Jadi setelah fungsi loop, fungsi setup, void setup, baru fungsi loop ya. Nah, setelah itu fungsi ini akan terus dijalankan berulang kali karena looping ya, dan akan berhenti jika kita telah melepas catu daya dari Arduino itu ya. Jadi kita mencabut sumber listriknya, jadi dia berhenti ya loopingnya. Kemudian sintak ya, salah satu hal yang membuat bahasa C cukup merepotkan adalah elemen formatting yang harus difahami. Namun ini juga membuat bahasa C menjadi bahasa pemrograman yang powerful. Jika kita menguasainya, maka kita tidak akan terlalu sulit dalam memprogram Arduino. Ya. Kemudian sintak yang lain adalah ini ya, cross ini ya. Bukan cross ini garis miring ya, single line comment. Kalau ada gini, kalau kita pakai single line comment ya, kode ini digunakan untuk membuat catatan pada program. Jadi kalau kita sama seperti tadi ada keterangan, kalau tadi kan bahasa mesin pakai titik koma ya. Nah, kode ini digunakan untuk membuat catatan pada program. Jika pada program kita ketikkan slash gitu ya, slash, maka apapun yang diketik pada baris setelah slash tersebut, double slash ya ini ya, double slash, tidak akan dibaca oleh program karena dia merupakan keterangan saja. Ya, contohnya gini, void loop, kurawal buka, kita tulis kayak apa bahasa program yang akan dibaca. Kemudian setelah tulis bahasa pemrogramannya, karena ini akan menjelaskan, kita ingin kasih komentar atau kita ingin kasih note ya, penjelasan, maka kita buat double slash. Double slash itu artinya yang biru ini adalah baris ini tidak akan dibaca oleh program, artinya seperti itu. Jadi kalau kita tuliskan misalnya ini adalah program perintah untuk kita tuliskan gitu, silakan ya. Itu sangat berarti pada waktu kalian membuat coding. Jadi kalau ada kesalahan ya, itu bisa langsung cepat didetek ya. Kalau tidak pun tidak ada apa-apa ya. Kalau kita tidak kepengen bahasa codingan kita ini tidak bisa diketahui orang yang tidak terlalu mahir ya, dia nggak tahu artinya apa ya. Tapi kalau ada informasi ini memberi penjelasan ya, silakan saja, bebas saja ya. Nah, jadi void loop, kurung kerawal buka, kemudian kita tulis bahasa pemrogramannya apa, kasih keterangan slash double slash, kemudian kita tulis lagi bahasa pemrograman, tidak diisi pun tidak apa-apa
Keterangan itu kan sifatnya tentatif, boleh dibuat, boleh tidak. Ya, baru kurung tutup. Nah, kemudian sintak yang lain adalah kalau panjang, kalau tadi kan cuma satu baris, satu line saja, ya, satu garis selesai. Tapi kalau kita mau buat baris-baris, ya, satu baris, dua baris, tiga baris, empat baris, terus kita pakai nih, ya, multi line comment. Jadi slash, cross, terus kasih keterangan, terus penutupnya cross, slash lagi. Ya, nih ini gunakan tuh apa? Multi-line comment ini. Jika kita ingin membuat catatan pada program dan kata-katanya cukup banyak, maka kita bisa menggunakan cross, star, nih ya, star atau bintang-bintang slash. Ya, di antara bintang ini buat tulisan. Ya, apapun yang diketikkan di antara dua tanda ini tidak akan dijalankan oleh program. Misalnya gini ya, void loop, kurung kerawal buka, yang bawahnya kurung tutup ya, jangan lupa ya. Kemudian kita tulis bahasa pemrogramannya, program yang dibaca, di bawahnya kasih keterangan, tapi panjang keterangannya tuh, ya. Karena kalau kita ketik terus kan dia bahasa coding itu akan terus sampai ke kanan gitu ya, bergeser ya. Kalau ingin turunkan ke bawah, ya kita enter saja, enter, ya, dia pindah ke bawah, tapi jangan lupa ditutup oleh kita pakai bintang slash, ya. Jadi apapun yang diketik di antara tanda ini tidak akan dibaca oleh program. Jadi slash bintang, kemudian kasih keterangan apa yang panjang, kemudian slash tutup. Ya. Kemudian kalau kita mau lanjutkan dengan bahasa pemrograman lain silakan. Tidak ditulis pun tidak apa-apa. Ya, sifatnya tentatif atau optional. Kemudian kalau kita kasih kurung kurawal ya, kurung kurawal. Jadi di sini ada kurung kurawal yang tadi ya, awal dan akhir. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan awal dan akhir dari coding. Ya, dari kode pemrograman. Jadi kalau saya pakai biasa saya pakai istilah coding ya, itu berarti bahasa pemrograman ya, atau kode program. Ya. Misalnya yang tadi ini sebetulnya di awal ya harusnya ya. Jadi void loop kurung kurawal buka, terus perintah bahasa pemrogramannya kita tuliskan, sudah selesai kita tutup. Nah, artinya loop ini akan beroperasi sesuai dengan buka dan tutup, ya, awal dan akhirnya. Kemudian pakai semikolon. Nah, kalau semikolon apa nih? Yang semikolon ini maksudnya titik koma, ya. Nah, titik koma itu di setiap baris kode harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ini hampir mirip seperti ini ya, MATLAB. Ya. Nah, biasanya tanda ini yang sering lupa digunakan oleh pemula sehingga program tidak bisa dikompil. Nah, ini ya. Kenapa perlu dikompil? Karena bahasanya bahasa C, kalau dikompil dia akan berubah menjadi bahasa mesin, bahasa mnemonik. Ya. Nah, jadi kita sangat terbantu nih ya dengan sistem yang ada sekarang. Ini sangat sulit bagi kita untuk bisa memahami bahasa mnemonik. Ya. Contoh nih, void loop kurung kurawal buka, misalnya kita tuliskan ya, digital write LED pin height, ya, delaynya 1000. Ini artinya kita ingin menyalakan ini ya, menyalakan LED ya, di pin itu, pin LED. Kemudian digital write LED pin low, delaynya 1000. Jadi kita nyala mati gitu ya pinnya, LED-nya. Kemudian ada selain sintak ada ini, ada variabel. Ya. Variabel itu misalnya ini nih, ada integer, ada long, ada boolean, ada float, ada karakter ya. Nah, variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Variabel memiliki nama, nilai, dan tipe data. Statementnya biasa kita sebut sebagai deklarasi ya untuk variabel. Nah, ini kita lihat ya bagian-bagian dari bagian tadi ya. Kalau integer ini tipe data yang paling sering kita gunakan, menyimpan data sebesar 2 byte, 16 bit. Karena 1 byte itu kan 8 bit. Menyimpan nilai dari min 32,768 ya, bukan koma ya, 32.000 ya. Ya, sampai dari positif sampai negatif 32.768 ya. Ini bukan kalau ini kan sebetulnya bukan koma ya, tapi titik sebetulnya kalau bahasa Inggris kan koma ya. Nah, kemudian yang long ya, long itu tetap
sehingga tulisnya long. Ya, kalau integer tuh int. Digunakan jika datanya lebih besar dari data integer, menggunakan 4 byte atau 32 bit memori RAM, memiliki rank 2 triliun berarti ya. 2 triliun ya, 6 ininya bukan triliun, miliar. 2 miliar 1.400 juta, 47 juta dan seterusnya. Ya. Kemudian boolean, tulisnya pun boolean tetap. Variabel sederhana yang menyimpan nilai true atau false, betul atau salah. Sangat berguna karena hanya menggunakan 1 bit memori RAM, ya. Kemudian float, ya, untuk floating point, untuk desimal ya, untuk mat desimal, floating point mat desimal, memori yang digunakan adalah 4 byte, 32 bit, RAM range-nya antara, nah ini datanya min ya, dari min pangkatnya nih besar sekali nih, ya, 38 kali 10 pangkat 38 ya. Kemudian char itu adalah karakter ya, menyimpan sebuah karakter menggunakan ASCII ya, code misalnya A itu 65, memori 1 byte, 8 bit RAM. Arduino menggunakan string sebagai sebuah array dari banyak char ya. Nah, kemudian untuk math operation, mathematic operation, nah ini standar saya kira sama. Operator digunakan untuk memanipulasi nilai, cara kerjanya sama seperti matematik biasa, misalnya sama dengan ya. Contohnya X sama dengan 10 bintang 2, artinya X sekarang sama dengan 20 karena 10 kali 2 gitu ya. Ya. Kemudian persen. Ya, persen itu modulo. Ya, contohnya 20% 10 berarti sisa setelah dibagi yaitu 2. Ya, sisa setelah dibagi yaitu 2. Ya. Kemudian ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi ya, sekarang masih sama. Kemudian untuk operator comparison untuk membanding ya. Nah, biasanya kan digunakan untuk logika. Misalnya kita pakai sama dengan 2 kali nih. Sama dengan itu artinya misalnya gini. 12 sama dengan 10. Itu false ya. False artinya 2 atau misalnya 12 sama dengan 2 kali ya. 12 true. Itu sama dengan artinya. Kalau tanda seru dengan sama dengan itu artinya tidak sama. Ya. Sama dengan tidak sama. Contohnya adalah 12 tanda seru sama dengan 10 true. Artinya atau ya 12 itu artinya tidak sama dengan ya. Tanda seru sama dengan 12 false. Jadi 12 tidak sama dengan 10, betul. 12 tidak sama dengan 12, salah. Harusnya sama dengan, gitu ya. Logikanya kan gitu. Nah, bisa juga pakai tanda kecil, lebih kecil, lebih besar. Ini saya kira sama saja. 12 lebih kecil 10, false. Artinya 12 lebih besar, lebih kecil lebih kecil dari 12, false. 12 lebih kecil 14, true. Gitu ya. Tanda lebih besar pun sama saja. Ya, itu masih bisa dipahami dengan cepat. Kemudian kontrol struktur ya. Program memerlukan kontrol untuk mengendalikan hal apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, misalnya ini ada contoh-contoh ya, beri contoh-contoh program dasar misalnya ya. If kondisi A ya. Ini ada kurung buka, kurung tutup ya, berarti ini ada kode program A ya. Kemudian else if kondisi B ya. Di sini ada kurung buka kurung tutup, kita tuliskan kode program B ya. Atau jadi kalau dalam if kan sesuatu yang jika, hanya jika gitu ya. If else ya gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan kode program, tapi dengan kode program yang berbeda ya. Nah, awalnya program akan mengecek kondisi A. Ini artinya gitu ya. Jika kondisi A benar atau true, maka program akan mengecek atau mengeksekusi kode program A. Jika tidak, jika kondisi A-nya salah, maka program akan mengecek kondisi B. Jika kondisinya benar, maka program akan mengeksekusi nilai B, ya, kode program B. Tapi jika kondisi B-nya salah, maka program akan eksekusi yang terakhir, yaitu kode program C. Itu untuk ini ya, logika. Ya, kode logika. Nah, kemudian contoh yang lain adalah misalnya gini, for in I sama dengan 0, I
ya. Ini ada I lebih kecil, cross repeat I plus plus. Ya, itu artinya menghitung ya, menghitung ke atas I plus plus atau kalau ke bawah I min min. Ya, kita itu. Digunakan ketika kita ingin mengulangi kode sebuah nilai beberapa kali. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada contoh-contoh yang lain. Ya, ini yang lainnya misalnya nih ya, pin mode dalam kurung pin koma mode. Ya, misalnya ini kita tuliskan seperti ini ya. Ini kan perintahnya. Pin mode dalam kurung 13 input. Ya, pin 13 modenya input. Artinya pinnya 13 itu pada Arduino itu akan kita gunakan sebagai input. Ya, pin mode 13 input. Jadi kita tinggal cek pin 13 itu yang mana. Nah, kita akan gunakan sebagai input. Nah, pin mode ini digunakan untuk menyeting mode pin. Ya, pin adalah nomor pin yang ingin kita gunakan, bisa dari pin 0 sampai pin 19 misalnya ya. Kan ada 20 pin. Nah, mode bisa berupa input tapi juga bisa output. Ya, kalau input itu berarti data masuk. Ya, data masuk. Kalau output berarti data keluar. Ya. Kalau kita tuliskan pin mode 7 output, berarti pin 7 akan kita gunakan sebagai output. Gitu ya. Kemudian untuk digital ya. Misalnya in digital read pin ya, dalam kurung pin. Nah, ini artinya sebuah pin yang sudah kita setting sebagai input dapat memberikan pin Arduino nilainya high. Ya. Misalnya 5 volt atau low. Kalau low itu berarti kan mendekati nilai ground atau 0, ya. Contohnya kita tuliskan in digital read 13. Nah, program ini akan membaca nilai dari pin 13. Apakah ada tegangan 5 volt? Jika ada, maka program akan membaca high. Ya. Jika tidak, maka tegangan ground, ya. Jika tidak ada tegangan ground atau low, ya, artinya dia low. Gitu ya. Itu contoh-contoh sederhana lah yang bisa kita pahami. Kemudian ada lagi in digital write pin value. Ya. Jadi sebuah pin yang sudah kita setting sebagai output dapat kita berikan nilai high 5 volt atau low atau ground. Ya, misalnya kita tuliskan in digital write 13 high, artinya program akan memberikan nilai high pada pin 13 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke tegangan 5 volt. Nah, tapi kalau kita pakai yang low, ya, artinya program akan memberikan nilai low pada pin 13 sehingga pin tersebut secara hardware akan terhubung ke ground. Gitu ya, atau 0. Ground kan dianggap sebagai 0 ya. Nah, meskipun Arduino merupakan mesin digital, ya, namun Arduino juga dapat digunakan untuk mengoperasikan analog. Ya, jadi ada trik-triknya sebetulnya ya. Misalnya gini, in analog read pin. Ya. Ketika input dari pin analog disetting sebagai input, kita dapat membaca tegangan inputnya. Misalnya nilainya dari 0, misalnya 0 volt ya, sampai ke 1024 atau ini 5 volt ya. Jadi kita bisa siasati ya. Kemudian in analog write pin value. Beberapa pin dari board Arduino mensupport PWM. Nah, ini kita pakai nih di PWM nih, pulse width modulation ya. Pin tersebut yaitu pin 3, pin 5, pin 6, 9, 10, 11. Nilai yang dihasilkan bervariasi, ada yang 0 ya. 0% duty cycle sekitar 0 volt sampai yang 5 volt. Jadi nilainya itu bisa naik ya, dari 0 volt sampai 5 volt. Berarti di tengah-tengahnya ya bisa kita anggaplah sekitar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi mengidentikan dengan pengaturan PWM, pulse width modulation. Nah, kemudian tentu saja kalau kita belajar Arduino, biasanya kan ada terhubung dengan hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Jadi di sini ada komponen-komponen yang dibahas yang bisa kita gunakan, apakah LED, apakah transistor, kapasitor ya, digital, motor ya, apakah motor DC, servo, macam-macam nih bisa kita pakai ya. Nah, misalnya LED ya, LED kita gunakan. Nah, LED ini paling sering digunakan untuk praktek. Jadi kita ingin mengetahui
apakah sumber tegangannya ada nih di titik yang kita minta pin sekian gitu. Oh, ada. Berarti kita tahu bahwa microcontrollernya bekerja atau bagus pinnya. Ya. Nah, masalah fungsinya saya kira nanti tinggal dibaca nanti ya. Jadi LED ini LED, light emitting diode. Jadi salah satu komponen elektronika yang bisa mengeluarkan cahaya. Jadi sifatnya kan PN, positif negatif ya. Kemudian fisik LED kalau kita lihat secara fisik ini ada anoda katoda, kemudian ini ada simbolnya ya. Simbolnya seperti dioda tapi ada garis ke atas, itu cahaya artinya ya. Nah, panjang pendeknya nih, yang panjangnya anoda, yang pendeknya katoda atau positif negatif ya LED. Saya kira cara kerja LED nanti kemudian diode ya, dioda. Nah, dioda ini penyarah. Jadi arus mengalir dari mana? Dari anoda ke katoda. Ya. Jadi dia tidak bisa kita pakai sama seperti keran jadinya dia ya. Jadi arah arusnya itu satu arah saja. Ya, tipe-tipenya macam-macam kalau dioda. Biasa kita kenal sebagai penyarah. Kemudian resistor. Ya. Resistor. Nah, ini kan hambatan ya, biasa kita pakai untuk mengatur apa? Mengatur tegangan ya, mengatur arus yang masuk. Jadi arus bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Sama juga dengan tegangan pada suatu bagian ya, kita bisa mainkan. Misalnya kita ingin mengatur tegangan lampu. Ya, lampunya biar sama dengan apa, sumber tegangan atau baterai ya, kita mainkan di resistor juga bisa ya, tinggal kita pakai rumus saja ya. Nah, fungsinya kemudian ada transistor di sini ya. Nah, transistor ini kan fungsinya adalah switching atau penguat, jadi bisa juga sebagai relay dia sebetulnya ya. Jadi kalau kita buat lampu flip flop, lampu nyala mati, nah ini salah satunya kita bisa pakai transistor ya. NPN, NP. Jadi kalau kita lihat transistor itu kan ada basis, kolektor, emitor, ya, basis. Jadi macam-macam fungsinya di sini ya, sebagai penguat, sebagai switching, ya, atau pemutus atau penyambung, penstabil tegangan, modulasi sinyal, ya, macam-macam fungsinya. Saya kira hal-hal yang berhubungan dengan peralatan elektronika itu bisa dipakai sebagai alat-alat uji, sama seperti motor servo. Motor servo saya mau pakai karena motor servo ini kan kita bisa menggunakan kemampuan dia ya langsung sebetulnya. Bisa ada yang satu arah CW, ada CW ya clockwise, CCW counter clockwise, jadi arah putaran jarum jam atau berlawanan putaran jam. Ada yang bergerak continuous 360 derajat terus menerus, ada yang 180 derajat ya. Nah, ini bisa kita atur PWM-nya ya dari pin control. Nah, kemudian hal yang lain, ada motor servo masuk juga ya, motor DC juga sama ya. Motor DC biasanya kalau motor DC itu kita perlu apa? Kita perlu driver motor ya, driver motor tidak bisa langsung kita pasang karena sifat apa, microcontroller itu kan digital kan. Nah, jadi kita perlu driver motornya ya. Apakah kita pakai IC, kemudian biasa juga kita pakai push button, potentiometer. Nah, ya, potentiometer ini adalah sebetulnya sama seperti resistor tapi variabel ya, resistor yang bisa digeser ya, bisa digunakan sebagai pengendali atau penguat suara. Nah, kemudian ada lagi fotoresistor atau LDR ya, light dependent resistor. Nah, ini resistor yang berubah nilainya berdasarkan intensitas cahaya. Jadi dia akan menurun atau menambah nilainya itu berdasarkan gelap dan terangnya. Jadi biasa dipakai untuk lampu jalan ya, atau kita ingin buat lampu taman rumah, kita bisa pakai fotoresistor atau sensor yang lain. Oke ya. Nah, silakan yang berhubungan dengan Arduino ya. Nah, minggu depan kita masuk pembahasan terakhir ya sebelum UTS karena. Nah, minggu depan saya akan tambahkan satu embed microcontroller yang kita sebut sebagai Nuvoton. Nah, Nuvoton itu
berbasis Cortex. Oke ya, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Nah, bagaimana guys pembahasan yang sudah dijelaskan tadi ya? Semoga bermanfaat. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.